Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersama bermajlis di salah satu di antara rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan langkah kita ke sini Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat dan ampunan. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa seseorang yang keluar rumahnya untuk menuntut ilmu dan kemudian dia kembali pulang ke rumahnya, fahuwa fi sabilillah, seperti orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula jamaah sekalian, ya langkah kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala dengan salah satu di antara tujuannya adalah untuk melakukan ibadah, salat. Maka tentunya jemaah sekalian, langkah kita ke masjid adalah merupakan langkah-langkah yang bisa menggugurkan dosa kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas bagian kecil dari kitab Kaifa Amalahum yang ditulis oleh Syekh Shalih Al-Munajjid ya di dalam kitabnya Kaifa Amalahum. Ya. Buku ini jamaah sekalian ditulis oleh beliau atau diterjemahkan dengan terjemahan seni berinteraksi. Ya, seni berinteraksi atau seni interaksi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjalin hubungan dengan keluarga dan lingkungannya. Dan jemaah sekalian, dalam buku ini sebenarnya ya kalau kita lihat dalam babnya sangat terbatas, sangat sedikit, tetapi cakupannya sangat luas. Ya. Di antara jemaah sekalian bahwa buku ini juga menjelaskan kepada kita tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan, pertama adalah dengan keluarga beliau. Rasulullah berinteraksi dengan anak dan istri beliau. Kemudian bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan aqaribihi, dengan keluarganya. Ya, yang dimaksud adalah dengan saudara-saudaranya, dengan pamannya. Ya. Kemudian juga bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan orang yang berada di sekitar rumahnya, tentu dengan tetangganya. Dan bagaimana pula jemaah sekalian, buku ini juga menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi dengan seluruh kaum muslimin, bahkan seluruh orang-orang yang berada di kota Mekah dan yang berada di kota Madinah. Jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu wa taala, kalau kita baca di dalam Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 21, ayat yang sangat populer ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah uswah hasanah,
suri teladan yang baik. Ya. Bagi siapa? Bagi kalian. Allah mengatakan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Ya, bagi siapa? Bagi mereka yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah Subhanahu wa taala. Ya, jemaah sekalian, ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala ingin menjelaskan kepada kita bahwa pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada teladan. Bahkan keteladanan beliau adalah keteladanan yang sempurna dalam segala sisi kehidupan beliau. Ya, baik dalam ibadahnya, baik dalam akidahnya, dalam muamalahnya, atau dalam interaksi sosial kemasyarakatan. Ya. Dan bahkan jemaah sekalian, para ulama kita ada yang mengatakan, ya, kami belajar adab, kami belajar etika 40 tahun. Kata Ibnu Al-Mubarak, ya. Dan 20 tahun tersisa adalah kami belajar fikih. Nah, ini jamaah sekalian menunjukkan apa? Bahwa pentingnya adab, pentingnya etika dalam Islam. Ya. Dan begitu pula perkataan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan apa tujuan Nabi kita diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka Rasulullah mengatakan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah untuk apa? Menyempurnakan akhlak, memperbaiki etika, memperbaiki akhlak. Bukan berarti bahwasanya bangsa Arab tidak berakhlak. Ada, tapi perlu diperbaiki hal-hal yang memang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat tadi jemaah sekalian, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan hadhil ayatul karimah aslun kabirun fi ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat tadi, beliau mengatakan bahwasanya ayat suci ini Al-Ahzab, ya, ayat 21 ini berisi prinsip utama dalam mematuhi. Ya, dalam mematuhi apa? Dalam mematuhi perkataan Nabi, ya, perbuatan Nabi, ya, dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai qudwah, kata Imam Ibnu Katsir, qudwah dalam apa? Qudwah dalam perkataan. Qudwah dalam tindakan. Qudwah dalam perintah. Ya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ketika beliau berinteraksi baik dengan keluarganya, dengan tetangganya, dengan kaum muslimin, atau bahkan interaksi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan orang yang berbeda keyakinan. Ya, jangan sampai kita hari ini jemaah sekalian hubungan antar kaum muslimin, interaksi hubungan bersama kaum muslimin seperti lawan. Sementara hubungan kita kaum muslimin dengan mereka yang berbeda keyakinan seolah-olah menjadi teman. Ini keliru ya mas kalian. Ya, makanya sifat Rasulullah SAW itu adalah ya asyidda alal kufar ruhama bainahum. Salah satu sifat Rasulullah SAW itu adalah tegas dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dan ruhama. Ya, ruhama ubainahum. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat cinta terhadap, menebar kasih sayang terhadap orang-orang yang bersama-sama keyakinannya dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah jemaah sekalian jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kalau kita ingin meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bukan hanya dalam ibadahnya saja, tapi bagaimana ketika kita berkata, bagaimana ketika kita berbuat. Ya, kenapa? Karena keteladanan ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Ia mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ya,
Ayat ini jemaah sekalian adalah ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apapun, ibadah apapun, kebaikan apapun sudah dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sudah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hari ini jemaah sekalian, ya, sebagaimana dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa seseorang yang melakukan kebaikan dan kemudian kebaikan itu diikuti oleh orang-orang karena kita melakukan kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya. Maksudnya apa jemaah sekalian? Maksudnya adalah bukan kebaikan yang baru. Kenapa? Karena seluruh kebaikan itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah oleh karena itu jemaah sekalian, ya maka Allah Subhanahu Wa Taala maka disebut sebagai apa? Qudwah. Nabi itu adalah disebut sebagai qudwah hasanah, teladan yang baik. Ya. Salah satu perkataan sahabat Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya. Beliau pernah mengatakan ya kepada kita ya mas sekalian, man kana mustannan, barang siapa di antara kalian yang ingin mengikuti sebuah kebaikan, ya, falyastanna biman qadmat, maka ikutilah kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah meninggal. Ya. Ikutilah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal. Kenapa? Kata beliau, fa innal hayya la tu'man alaihil fitnah. Karena orang yang masih hidup tidak pernah aman dari fitnah. Mungkin hari ini baik, kita teladani, esok lusa dia berubah, akhirnya ada penyesalan dalam diri kita. Ternyata baik, ya zahirnya saja, ya, tetapi batinnya bermasalah. Ya. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kita ingin mengikuti kebaikan, maka ikutilah kebaikan-kebaikan orang yang telah meninggal. Kenapa? Orang yang meninggal itu tidak akan pernah berubah lagi. Tidak akan pernah melakukan perbuatan-perbuatan baik lagi. Kenapa? Karena sudah terputus. Siapa yang kebaikannya diikuti walaupun mereka telah meninggal? Beliau mengatakan, ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah ya mas kalian. Mereka itu adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kenapa Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwasanya kalau kita ingin mengikuti kebaikan, ikuti kebaikan para sahabat. Kenapa beliau tidak mengatakan ikuti kebaikan apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Karena cerminan kebaikan yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya ada pada diri para sahabat. Ya kalau kita ingin melihat bagaimana Rasulullah beribadah, lihat ibadahnya para sahabat. Ya. Dan informasi yang sampai kepada kita hari ini jemaah sekalian adalah informasinya sesuatu tersebut datangnya dari siapa? Dari para sahabat. Ya makanya ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling menyerupai ibadah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika Utsman bin Affan menjelaskan tentang tata cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai berwudu, kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini dan kemudian salat 2 rakaat, ya, maka wudu seperti ini adalah wudu yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilanjutkan dengan salat 2 rakaat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni dosa-dosanya. Nah, ini jadi jamaah sekalian, ya, bahwasanya Rasulullah adalah qudwah. Ya, teladan. Dan keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada pada diri para sahabat. Sehingga Abdullah bin Mas'ud mengatakan kanu afdhala hadhil ummah. Para sahabat itu adalah merupakan umat yang terbaik. Sebaik-baiknya umat. Sebaik-baiknya generasi kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, khairul qurun. Atau kata Allah Subhanahu wa taala adalah kuntum khairu ummah. Kenapa? Abarraha quluban. Hati mereka bersih. Ya, namanya manusia jemaah sekalian kesalahan ada. Tetapi kebersihan hatinya jauh lebih besar dibandingkan kotornya hati para sahabat. Kemudian wa'a maqaha ilman.
Pengetahuan mereka terhadap agama ya a'maq, mendalam. Wa aqalluha takallufan, kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan pun juga sangat sedikit. Ikhtarahumullahu li suhbati nabihi. Ya, karena hati mereka baik, amal-amal mereka baik, kesalahan yang mereka lakukan sangat sedikit, maka kata Abdullah ibn Mas'ud mengatakan Allah Subhanahu wa taala pantas memilih para sahabat menjadi siapa? Temannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kata beliau, wa tawassaku bima stata'tum min akhlaqihim wa siyarihim. Maka ikutilah apa yang telah mereka lakukan ya dalam ya kehidupan mereka menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini gambaran para sahabat ya Mas sekalian. Ya. Dan kalau kita juga melihat ya Mas sekalian dalam surat Al-An'am ayat 90. Ya. Bahwasanya para nabi itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengikuti para nabi sebelumnya, ya, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengikuti contoh-contoh para nabi sebelumnya. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala sisi kehidupannya sangat istimewa, kenapa? Karena ada yang beliau contoh dari sebelumnya. Maka bagi kita hari ini jemaah sekalian, siapa teladan kita, siapa contoh kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan dalam surat Al-An'am ayat 90, ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadih. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, fabihudahu muqtadih. Maka ikutilah petunjuk mereka. Ya, bahkan Imam Ibnu Katsir mengatakan ayat ini adalah ayat yang menjelaskan tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada nabi. Ya. Tentang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka umatnya harus mengikuti apa yang telah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, ya, apa alasan ya diperintahkannya mengikuti ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Apa alasannya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama jemaah sekalian, ya, di antara alasannya ya penulis mengatakan ya adalah bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling semangat dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan ya dalam mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling benar dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah kata para ulama, ya, satu hal paling penting ya tentang kepatuhan bagi para nabi, ya, di mana para nabi jemaah sekalian memberikan contoh ketekunan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam ayatnya, "Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Yaquba ulil aidil absar." Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, dan ingatlah ketika hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak, Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar, ilmu-ilmu yang tinggi. Maksudnya apa? Mereka adalah orang-orang yang memiliki keteladanan yang baik, yang pantas diikuti oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan ayat ini jemaah sekalian, ya, kata para ulama kita adalah ayat yang menyebutkan kepada kita tentang ketekunan para nabi sebelumnya dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama. Ya, jadi kenapa kita harus mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Ya, salah satunya adalah karena nabi adalah orang yang paling semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kenapa kita harus meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu pula jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala yang kedua, ya.
Alasan yang kedua, kenapa kita harus meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala sisi kehidupannya, adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling tekun dalam mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling sering berdoa meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jemaah sekalian, kalau kita lihat ibadah kita jemaah sekalian, tidak seberapa mau dibandingkan dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan dengan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam yang ibadahnya sangat luar biasa, di samping kesibukan yang lainnya, kita lihat para sahabat, ya, cerminan bagaimana para sahabat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Suatu hari Abdullah bin Mas'ud datang mengadu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa beliau datang kepada Nabi dan mengadukan? Karena ada amanah yang dibebankan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abdullah bin Maktum untuk menjadi muazin, untuk menjadi imam. Ya. Sementara beliau rumahnya jauh, ya, jauh dari masjid. Kemudian usianya juga sudah senja. Kemudian kondisinya buta, tidak melihat. Tugasnya menjadi muazin. Tentu jemaah sekalian, tugas muazin itu sebenarnya jauh lebih berat dibandingkan dengan imam. Imam itu kan datang nanti setelah azan. Muazin itu kan datangnya sebelum azan. Orang-orang belum datang. Orang-orang belum sadar dengan waktu mau salat, muazin sudah ada di masjid. Mengingatkan orang-orang, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, suatu hari datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasul, izinkan aku untuk melakukan salat 5 waktu di rumah. Ya, namanya juga sudah tua, buta, bebannya cukup berat. Ya, tidak ada yang mengantarkan aku ke sini. Kalau malam saya harus melewati gelapnya malam dan khawatir ada binatang buas yang datang menghampiriku. Ketika di siang hari aku khawatir panas terik matahari. Maka apa kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Afa sami'tum munida? Kamu dengar azan enggak? Kamu dengar enggak panggilan muazin? Maka Abdullah bin Maktum mengatakan, bala ya Rasulullah, iya saya dengar. Maka apa kata Abdullah bin Mas'ud, kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Abdullah bin Maktum mengatakan, iya saya dengar, Rasulullah mengatakan, fa'ajib, wajib bagimu untuk datang. Ya, hari ini jemaah sekalian, rumah mana suara azan tidak terdengar sampai masuk ke rumah kita? Kalau dulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rumah jauh berjauhan. Suara azan juga terbatas kemampuan suara azannya Bilal atau Abdullah bin Maktum. Hari ini jemaah sekalian, rumah mana yang rumah kita tidak terdengar suara azan? Ya. Bahkan Abdullah ibn Amir jemaah sekalian, suatu hari ketika beliau sakit, ya, ketika beliau sakit sampai kemudian tidak bisa berjalan. Ketika mendengar azan, dia mengatakan kepada anak dan istrinya, ya, bawalah aku ke masjid. Apa kata anak dan istrinya? Bagaimana Anda mau ke masjid? Jangankan jalan kaki, mengambil air wudhu saja mesti kami bawakan. Ya. Maka apa kata suaminya? Ya, Abdullah bin Amir mengatakan bahwasanya, iya, saya tidak bisa berjalan, saya tidak bisa mengambil air wudhu, tapi bukankah kalian berdua, istri dan anaknya, bisa berjalan dan bisa mengambilkan air wudhu untukku? Maka diwudukan oleh anak dan istrinya, dibawa menuju masjid, disimpan pada saf yang pertama. Maka saat ia sujud yang pertama, ketika berjamaah bersama kaum muslimin, malaikat maut pun datang menjemputnya dan dia mati dalam keadaan sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian keteladanan para sahabat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana kualitas ibadah, bagaimana kualitas dalam
melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa lihat cerminan dari para sahabat. Ya. Bahkan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengutus seseorang, ya. Ingin mengutus seseorang ya Mas sekalian, para sahabat menampakkan muka-muka mereka di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan bersembunyi. Ketika Nabi mengatakan, kami akan mengutus salah seorang di antara kalian untuk menyampaikan dakwah di suatu kampung. Para sahabat bukan sembunyi, mereka malah menampakkan wajah-wajah mereka. Karena apa? Karena mereka menginginkan wajah mereka yang ditunjuk oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, ini luar biasanya para sahabat jemaah sekalian. Jadi mereka adalah orang-orang yang semangat untuk mematuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Termasuk jemaah sekalian adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tekun, semangat dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu doa yang sering dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Rabbi zidni ilma. Ya, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan kepadaku ilmu. Ya. Nabi SAW adalah orang yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mengingat Allah itu bisa dilakukan dengan dua hal. Pertama, bisa dengan salat. Ya. Yang kedua, bisa dengan zikir-zikir biasa. Perkataan Abu Hurairah ya sekalian, suatu hal yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, ya, aku bagi malam itu menjadi tiga waktu. Ya, kalau kita malam ini kita bagi berapa waktu itu kan? Apa kata Abu Hurairah? Aku bagi malam menjadi 3 waktu. Sepertiga malam aku pergunakan untuk istirahat. Jadi kalau sekarang malamnya jam 6, mulai malamnya, kemudian selesai malamnya adalah jam 4. Jadi waktunya ada sekitar 10 jam. Jam 6 sampai jam 12, jam 12 sampai jam 4 itu waktu malam. Berarti cuma 10 jam. Ya. Abu Hurairah mengatakan, aku bagi 10 jam itu, malam itu menjadi 3 waktu. Sepertiga malam aku pergunakan untuk istirahat. Jadi tidurnya sebentar, cuma 3 jam. Ya. Kemudian apa? Sepertiga malam aku pergunakan untuk menghafal. Kita kenal jemaah sekalian, Abu Hurairah ini adalah orang yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir lebih 5.000 lebih hadis yang dihafal oleh Abu Hurairah. Sepertiga malam aku pergunakan untuk menghafal. Dulu jemaah saya namanya menghafal, menyalakan minyak dari tumbuhan, kemudian tidak lama dia mati. Kemudian dinyalakan lagi, kemudian mati lagi, dinyalakan lagi. Ya. Kita ini alhamdulillah terang di mana-mana ya Mas sekalian. Makanya kadang dengan terang seperti ini kita tidak melihat adanya purnama. Kalau kita lihat masa lalu kita mungkinnya Mas sekalian, atau misalkan sekarang kapan kita terakhir melihat bulan purnama. Dan hari ini ya Mas sekalian kita tidak pernah merasakan keindahan bulan purnama itu. Dulu ya Mas sekalian, ketika datang bulan purnama itu kita tunggu-tunggu. Ya, anak-anak bermain, ya, semua orang berkumpul di halaman, ya, menikmati, ya, apa yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, jemaah Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, maka Abu Hurairah mengatakan, aku bagi malam menjadi 3 malam, sepertiga malam aku gunakan untuk istirahat, sepertiga malam aku pergunakan untuk menghafal, dan sepertiga malam aku gunakan untuk sholat. Untuk sholat jemaah sekalian. Ya, sholat itu adalah sarana mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kenapa kita meneladani Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengingat dan menyebut Allah Subhanahu Wa Taala serta berdoa kepada Allah? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling maksimal di dalam mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai Aisyah mengatakan, ya Rasul, ya engkau sholat itu sampai kedua kakinya bengkak.
Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dia mengatakan, aku ingin menjadi orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita mah ya mas kalian tidak pernah bengkak karena sholat kita. Kaki kita bengkak karena titajong paling, karena keseleo gitu kan. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kakinya bengkak karena apa? Beribadah, berdiri lama. Iya, apalagi sekarang masa Covid, ya bacaan sholat dibatasi gitu kan. Ya, sudah hari-hari biasa juga memang pendek gitu kan. Ditambah Covid, tambah pendek bacaan kita. Ya. Nah, begitu pula jemaah sekalian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingat Allah Subhanahu Wa Taala di luar waktu sholat juga adalah menjadi teladan bagi kita. Maka kita jemaah sekalian hari ini sering mungkin kita membaca zikir pagi, zikir petang. Ya, zikir pagi, zikir petang. Bagaimana ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di waktu pagi? Bagaimana Rasulullah ketika berada di waktu sore? Kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa seorang hamba berada di waktu pagi ataupun di waktu sore. Di waktu sore, hari dia membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Barang siapa seseorang yang membaca di pagi hari atau di sore hari, membaca 3 kali kalimat tadi, 3 kali dibacanya mas sekalian, apa kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Lam yadurrahu syai'un, maka dia tidak akan mendapatkan kecelakaan apapun. Tidak akan ada yang memadaratkan apapun. Ini doa-doa keselamatan ya mas sekalian. Ya, doa-doa keselamatan. Maka begitu pula jemaah sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sering berdoa. Berdoa itu bisa isinya adalah permintaan, permohonan. Ya, bahkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehari semalam tidak kurang dari 100 kali. Maka kalau kita ukur ibadah kita jemaah sekalian, makanya ada orang yang menghitung-hitung ibadah kita. Ya, kalau seseorang diberikan usia 60 tahun, ya 60 tahun, dan kita tidurnya sehari semalam 8 jam, maka sepertiga tidur kita, sepertiga dari usia 60 tahun itu adalah tidur. Bapak-bapak yang mungkin usianya sekarang 60 tahun, jika tidurnya dari anak-anak sampai sekarang, rata-ratanya 8 jam, 20 tahun itu apa? Tidur kita. Ya, tidur kita. Sisanya 40 tahun itu ya ada nama masa anak-anak. Ya, belum lagi ada tiduran, belum lagi ada shopping, belum lagi ada kegiatan-kegiatan lain. Ibadah kita sangat sedikit. Makanya kata para sahabat, ya Rasul, sebenarnya kita ini tidak seimbang dengan zaman Nabi sebelumnya. Mereka diberikan usia yang panjang, maka mereka sangat, ya mungkin mereka banyak melakukan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Sementara usia kita ini pendek, kata para sahabat. Apa kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Walaupun usia kita pendek, tetapi ketika kita melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, di waktu yang pendek tersebut, bisa jadi pahalanya jauh lebih besar dibandingkan mereka yang usianya panjang, waktunya panjang, zikirnya panjang, tapi kita, kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ada peluang kesempatan satu ibadah yang kita lakukan hanya dalam waktu sebentar, pahalanya bisa melebihi mereka. Contohnya apa? Lailatul Qadar. Lailatul Qadar teman sekalian. Allah mengatakan khairun min alfi syahr. Seseorang yang melakukan ibadah pada satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hanya satu malam saja. Ya, sayangnya hal ini banyak dilewatkan. Ya, jadi ini kenapa kita harus meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa sisi ini. Sisi yang kedua adalah kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling banyak mengingat Allah. Ya, mengingat Allah itu tadi bisa dengan salat, bisa dengan zikir, bisa dengan apa? Membaca Al-Quran. Zikir ini umum. Ya, ada zikir pagi, zikir sore, zikir pada salat, zikir yang berkaitan dengan aktivitas amal-amal kita, mau makan, mau tidur, bangun tidur, ya, mau berpakaian, itu juga adalah bentuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada juga jemaah sekalian,
zikir membaca Al-Quran. Mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan membaca Al-Quran. Makanya ada para ulama kita mengatakan amalan yang paling mudah dilakukan, waktunya fleksibel, pahalanya banyak adalah membaca Al-Quran. Ya. Senyum misalkan. Senyum itu gampang enggak? Gampang, tapi belum tentu kita bisa senyum ya lebih dari 100 kali dalam sehari itu kan. Mau senyum sama siapa? Kecuali memang orang yang kerjaannya senyum. Ya, biasanya ada orang yang ya di bank atau di mana itu kan. Ketika pintu baru dibuka, setiap orang yang masuk senyum. Pulang ke rumah baed. Kenapa? Capek tadi. Ya. Senyum kita memang mudah, tapi belum tentu kita bisa senyum kepada sejumlah orang yang banyak. Tapi baca Al-Quran jemaah sekalian. Sesaat bahkan 5 menit saja kita duduk membaca Al-Quran, berapa ayat yang kita baca, maka setiap huruf kata Nabi SAW sama dengan 10 kebaikan. Amalan yang paling mudah, pahalanya besar, waktunya fleksibel. Adalah apa? Baca Quran. Ya, maka jangan sampai hari-hari kita lewat dari baca Quran itu. Ya, zikir kita mungkin kita terbatas. Doa kita mungkin doa-doa kita adalah doa-doa yang sangat terbatas. Apakah itu doa dengan bahasa Nabi? Apakah doa dengan bahasa kita? Ya, sangat terbatas sama sekalian. Tapi ketika kita berdoa, berzikir dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran, maka itu jauh lebih utama. Kenapa? Tadi waktunya fleksibel, ya, kemudian diamalkannya sangat mudah dan pahalanya besar. Ya minimal sehari, minimal ada 1 hari membaca Quran. Sekarang hampir semua orang kemana-mana bawa Quran. Kenapa? Ada HP-nya. Ya, HP seharian dipakai tapi belum pernah dibuka aplikasi Al-Qurannya, itu kan. Makanya ada seorang alim mengatakan bahwa ketika HP ini dibuka ya mas sekalian, aplikasi Al-Qur'annya dibuka, maka ini menjadi mushaf Al-Qur'an. Ketika aplikasinya dibuka. Tapi ketika ditutup, ya seperti HP biasa lagi penggunaannya. Ya. Nah ini jadi jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melakukan di mana saja membaca Al-Qur'an itu. Waktunya sangat fleksibel. Iya. Iya. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian. Ya. Sisi ketiga, keteladanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, selain ya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat antusias dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adalah orang yang paling banyak mengingat dan menyebut Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, para nabi jemaah sekalian adalah orang yang paling mudah menangis ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebut. Ya. Para nabi itu adalah orang yang paling mudah menangis ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ya mas kalian, suatu hari ketika setelah wafatnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian diangkat khalifah, ya, untuk menjadi pemimpin adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa kata Aisyah putri beliau? Aisyah mengatakan, bagaimana orang-orang mengangkat ayahku, jangankan dia menjadi pemimpin, sekedar baca Al-Quran saja, beliau adalah orang yang sangat mudah menangis. Apalagi melihat kondisi di luar, gitu kata Aisyah. Ya. Tapi itulah kekuatan siapa? Kekuatan ya para nabi kita, kekuatan para sahabat kita. Ketika mereka menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang yang cepat luluh hatinya. Berikut juga adalah orang yang paling mudah menangis. Makanya Imam Ibnu Qayyim mengatakan ya mas sekalian, ya, seseorang bisa menangis itu karena beberapa sebab. Ya, bahkan dalam hadis kita Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, 2 air mata. Ada 2 air mata jemaah sekalian kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, yang mana ketika keluar, ya, akan mendapatkan pahala yang besar. Ainani, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 2 mata
yang ketika keluar dari tangisan kedua matanya adalah mata yang tidak akan pernah disentuh panasnya api neraka. Apa? Yang pertama adalah ainun bakat min khasyatillah. Yang pertama adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah. Yang kedua adalah mata yang dipergunakan malam hari untuk berjaga keamanan. Dua mata yang tidak akan pernah disentuh panasnya api neraka. Salah satunya adalah mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seseorang menangis itu bisa karena beberapa sebab. Pertama adalah karena senang. Orang kalau senang biasanya saking senangnya menangis, ya. Ada orang yang menangis karena sedih, wajarlah. Kalau sedih menangis itu wajar. Tapi ada juga orang yang menangis karena apa? Karena ikut-ikutan. Orang lain menangis. Terbawa emosi. Ya. Ada juga adalah orang yang menangis karena menginginkan sesuatu. Ini disebut dengan air mata buaya katanya. Dia menangis. Kenapa? Karena dia mengharapkan sesuatu supaya orang iba. Ya. Ada juga jemaah sekalian, orang menangis adalah karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tentu berat jemaah sekalian. Ya. Dan Masya Allah jemaah sekalian, kalau kita bisa beribadah kepada Allah dan kemudian kita bisa sampai menangis, itu suatu yang luar biasa. Ya. Makanya para sahabat dahulu ketika mereka salat adalah orang-orang yang banyak menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sangat luluh hatinya ketika nama Allah Subhanahu wa taala disebut. Ya, ini dan kalau kita berbicara tentang kerendahan hati Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu sifatnya adalah beliau adalah orang yang pemaaf. Pemaaf jemaah sekalian. Bayangkan jemaah sekalian, tiap pagi Rasulullah SAW kalau ke masjid selalu dilempari dengan kotoran tai unta oleh seorang wanita Yahudi. Tiap pagi. Lewat dilempar, lewat dilempar. Kita ini alhamdulillah belum pernah kita diuji saat kita ke masjid. Paling diujinya rasa takut hungkul, takut di jalan ada apa-apa itu kan. Ya. Tiap hari. Sampai suatu hari Rasulullah bertanya kepada para sahabat, "Kamu tahu enggak wanita yang tiap hari lempar saya kalau saya ke masjid?" "Kenapa ya Rasul, beberapa hari ini dia ada lempar saya?" Rasulullah marah nanya itu kan. Maka apa kata para sahabat? Dia sedang sakit. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar bahwasan dia sedang sakit, maka kemudian apa yang dilakukan Nabi? Menjenguknya. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah ini penting juga ya mas kalian. Dalam hadis ini juga ada faidah bahwa kalau tetangga kita non muslim kalau sakit kita kunjungi. Walaupun kita tidak mendoakan kesembuhan, tapi berkunjung itu bagian daripada apa? Interaksi. Ya menjaga hubungan, ya. Nah, ini jadi jemaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala kaitan dengan bagaimana hati Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam. Begitu pula jemaah sekalian, bagaimana kerasnya apa yang dialami Nabi kita Shallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang salat di depan Ka'bah. Tiba-tiba ada sekelompok orang Quraisy datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan kemudian mencekiknya. Ya, dengan memasukkan tangannya, mencekik sampai Rasulullah SAW keluar lidahnya. Akhirnya datang para sahabat yang lain, bahkan Aisyah pun juga datang dan kemudian dilerai. Rasulullah SAW tidak membalasnya dengan apa yang dilakukan mereka. Makanya misalkan ketika kita baca tentang peristiwa Fathu Mekah, ketika semua orang sudah berkumpul di sekitar Ka'bah, menunggu keputusan Nabi SAW, apa yang mereka khawatirkan? Mereka khawatir mendapatkan balasan apa yang telah mereka lakukan dahulu. Tapi apa kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, apa yang dilakukan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam? Rasul mengatakan kalian bebas dan silahkan apa yang kalian akan lakukan. Ini masya Allah misalkan sifat pemaaf, ya sifat pemaaf. Maka jemaah sekalian kalau misalkan kita ada bermasalah,
bermasalah dengan keluarga, bermasalah dengan teman, bermasalah dengan tetangga. Ya, kalau kita sulit untuk meminta maaf, ya, berat untuk mengatakan maaf kepada saudara kita, maka ada satu jalan lagi yang mungkin bisa kita lakukan. Apa? Memberikan sedekah kita. Bawakan makanan gitu kan. Jadi kalau kita sulit untuk mengatakan maaf, berat untuk mengatakan maaf, ya, maka paling tidak kata para ulama kita adalah coba berikan sesuatu. Datangi rumahnya, berikan sesuatu walaupun kita tidak mengatakan minta maaf. Kenapa? Karena itu adalah salah satu obat, ya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, ini diantaranya tentang apa? Keteladanan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian, hari ini kaum muslimin ketika mereka ya kehilangan teladan, kehilangan contoh, kehilangan figur, maka sesungguhnya teladan kita, contoh kita adalah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mau bicara apa tentang kebaikan, semuanya sudah dicontohkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya pantas Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu teladan yang baik. Makanya Allah mengatakan liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Barang siapa yang mengharapkan Allah, ya, barang siapa yang mengharapkan Allah dan kemudian mereka adalah orang yakin terhadap hari akhir dan mereka banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ditandai dengan apa? Meneladani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada satu hadis Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang sangat populer di kalangan kita, jemaah sekalian. Ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau mengatakan, hakul muslim alal muslim situn, kata Nabi. Hak muslim terhadap muslim yang lainnya itu ada 6. Minimal ada 6 keharusan muslim terhadap muslim yang lain. Apa yang pertama? Rasul mengatakan idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila bertemu, ucapkan salam. Bahkan dalam bahasa Nabi mengatakan absus salam bainakum, sebarkan salam di antara kalian. Dan salam ini kata para ulama adalah salah satu di antara mahasinul Islam, salah satu di antara ciri keistimewaan Islam. Kalimat ini maksudnya adalah kalimat yang bisa menyatukan seluruh kaum muslimin dimanapun dia berada, bahasa apapun, negeri apapun, ketika muslim bertemu muslim ada satu kalimat yang bisa menyatukan mereka adalah kalimat salam. Dan ini tidak dimiliki oleh agama lain. Ya, andaikan mereka punya kalimat yang bisa menyatukan mereka, dan memang mereka tidak ada. Andaikan mereka mau buat kalimat yang bisa menyatukan mereka antara Indonesia, Amerika, Rusia, Afrika, atau negara-negara yang ada di dunia, berkumpul orang-orang pintar di antara mereka untuk membuat satu kalimat yang bisa menyatukan ruh mereka, hati mereka, bisa dipastikan mereka tidak akan mampu melakukannya. Ini ciri keistimewaan Islam sekarang. Ada kalimat penyatu. Kalimat apa? Kalimat salam. Kalimat salam itu adalah kalimat perdamaian. Kalimat mendoakan kebaikan kepada saudara-saudara kita. Ya, kalau kita bertemu dengan orang Afrika, ya, ke Bandung misalkan, dan dia adalah muslim, apa yang mau kita sapa terhadap dia? Bahasanya tidak paham, ya, bahasanya kita tidak bisa, maka kalimat yang bisa menyatukan hati kita walaupun berbeda. Ya, berbeda negara, berbeda bahasa, bahkan beda kulit, beda suku, tapi bisa disatukan dengan satu kalimat. Apa? Salam. Maka jemaah sekalian, ya, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, absus salam, sebarkan salam di antara kalian. Hidupkan salam di antara kita, ya mas sekalian. Ya, hidupkan salam di antara kita. Kepada siapa kita memberikan salam? Ala man arafta wa man lam ta'rif, kata Nabi. Berikan salam itu kepada orang yang kita kenal dan kepada orang yang tidak kita kenal. Kadang kita masih beratlah mengucapkan salam, cukup dengan senyum. Ya, kalau memang tidak bisa mengucapkan salam, kata Nabi adalah walau biwajhin talqin.
minimal dengan wajah yang berseri. Kalau kita ketemu, ya wajah kita berseri, ya idkhalus surur, memasukkan rasa gembira kepada hati orang. Kalau orang lihat kita dan orang itu senang saat melihat kita, sama dengan apa? Memasukkan kebaikan ke dalam hati orang. Jangan sampai orang melihat kita itu, ya lihatnya menjadi apa? Sesuatu penyakit dalam diri kita. Itu kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Salam. Para sahabat ya mas kalian, ketika mereka berjalan di padang pasir, kemudian mereka terpisah oleh batu besar, oleh pohon besar, dan kemudian mereka bertemu kembali, apa yang mereka lakukan? Assalamualaikum. Masya Allah mas kalian. Assalamualaikum. Ketika mereka apa? Ketika mereka terpisah. Iya. Kenapa? Karena kalimat ini adalah kalimat yang mengantarkan kita ke surga. Dan kalimat itu adalah kalimat ahlul jannah. Malaikat akan menyambut kaum muslimin. Menyambut orang-orang yang masuk ke dalam surga adalah dengan ya bahasa surga. Adalah apa? Assalamualaikum. Ahla diyar. Bahkan kita sekalian kalau kita ke kuburan kaum muslimin, kepada orang mati sekalipun, maka apa yang dicontohkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mengucapkan salam. Ini yang pertama. Yang kedua, ya Nabi kita mengatakan, idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu. Seorang muslim ketika diundang oleh saudaranya, fa'ajibhu, maka datangilah. Ya, kalau ada saudara kita, ayo ke rumah, datang. Ada panggilan ke rumahnya, ya, ketika dia mengundangnya, maka penuhilah undangan. Walaupun kata para ulama tidak mesti datang. Ya, kalau kita memang tidak bisa, tetapi memberikan informasi bahwasanya kita tidak datang. Walaupun juga ada yang pendapat yang mengatakan bahwasanya undangan yang mesti dihadiri ketika dia mengundang itu dua. Pertama adalah undangan pernikahan, yang kedua adalah undangan akikah. Jadi kalau ada tetangga kita ngundang pernikahan, sebagian pendapat mengatakan wajib untuk hadir. Jika di dalamnya tidak ada unsur-unsur maksiat. Ketika ada undangan akikah juga hadir. Walaupun dua-duanya adalah undangan makan ya. Jadi undangan akikah, undangan makan. Undangan walimah juga undangan makan. Tetapi bukan hanya itu saja, tapi kita mendoakan mereka. Ya, idza da'aka fajibu wa idza stansahaka fansahu. Dan yang ketiga, ya, kata Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apabila dimintai nasihat maka nasihatilah. Di sini adalah apa yang maksudkan? Keharusan seorang muslim terhadap muslim yang lain itu adalah saling memberi masukan, saling memberikan nasihat. Ya sekarang maksudnya dengan adanya HP ini, walaupun saudara kita tidak pernah minta nasihat, kita bisa kirim artikel-artikel kebaikan. Artikel-artikel Islam yang bermanfaat. Bukan kemudian artikel-artikel yang bisa membuat hatinya menjadi keras. Ya, ini yang ketiga. Ya. Kemudian apa yang keempat, jemaah sekalian? Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, wa idza atasa fahamidallaha fashammithu. Ya Masya Allah. Ya, ada seorang muslim jika ada saudaranya bersin. Bersin jemaah sekalian. Ya sepele bersin. Ya, tapi bersin ini adalah nikmat. Karena bersin itu adalah nikmat, maka apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Ya. Apa yang didengar, apa yang didoakan, apa yang dibacakan adalah orang yang mendengar orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Yarhamukallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap menyayangimu, tetap merahmatimu. Kalau yang bersinnya mengucapkan alhamdulillah, kalau tidak mah jangan dibalas, kan? Ya. Jadi kalau tetangganya bersin, alhamdulillah. Tapi kalau misalkan dia bersin lagi, maka ya ketika menjawabnya bukan yarhamukallah, tapi jawabnya adalah dengan mengatakan syafaqallah, berarti dia sakit. Sakit kalau banyak bersin. Ya. Ini apabila bersin. Kemudian yang kelima jemaah sekalian kata Nabi, wa idza marida fa'udhu. Nah, jika kaum muslimin ada yang sakit, apa keharusan kita? Fa'udhu, menjenguk. Karena jemaah sekalian, kalau kita menjenguk itu jadi doa. Ya. Kalau kita jenguk orang yang sakit itu jadi doa. Jadi kekuatan.
Ya, asal saat kita menjenguknya tidak berlama-lama. Kenapa? Jamaah sekalian, karena tidak boleh kita berlama-lama di tempat orang yang sakit. Khawatir apa? Mengganggu. Ini Masya Allah kalau ada seorang muslim, apalagi ada yang kita kenal, kemudian dia sakit, maka jenguklah. Ya, doakanlah dia. Dan banyak doa-doa yang diajarkan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kita menjenguk orang yang sakit. Dan yang terakhir, yang keenam kata Nabi, wa idza mata fattabihu. Apabila ada yang meninggal, maka urusilah. Ya. Fattabi, urusilah, datangilah, berikan takziah, berikan semangat kepada keluarganya dan urusi apa? Jenazahnya. Nah, jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, tentu banyak sisi dari kebaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak contoh dari kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apalagi kalau kita berbicara tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan ya sesamanya, baik dengan istrinya, dengan keluarganya. Kalau kita ingin meneladani Rasulullah SAW bukan hanya dalam ibadahnya saja, tapi bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW dalam segala sisi kehidupan, diantaranya adalah ketika berinteraksi dengan yang lainnya. Saya kira ini jemaah sekalian yang bisa kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Tentunya mudah-mudahan ya ini baru muqaddimah dalam buku ini. Ini mudah-mudahan menjadi wasilah bagi kita untuk lebih baik, apalagi dalam kondisi seperti ini jemaah sekalian, maka mari kita lebih maksimalkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, ancaman dengan kondisi virus hari ini ada sesuatu yang sangat mengancam kaum muslimin, tapi juga jangan terlalu khawatir dan takut karena takdir Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada siapapun, tapi paling tidak kita berusaha menghindari dan menjauhi hal-hal yang bisa mendatangkan sakit tersebut. Wallahu alam, ya ini saja yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Syukran. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau menanyakan ini, Ustaz. Ini terkait dengan akhlak ya. Ianya tentang akhlak juga kan. Ketika kita berhadapan dengan orang yang sudah remaja atau dewasa lah ya, atau remaja awal. Kemudian kita ingin atau diberikan kesempatan untuk memberikan kajian tentang akhlak gitu. Tapi hanya 1 atau 2 kali gitu. Kira-kira yang terbaik apa sih yang harus disampaikan gitu kan. Akhlak itu kan terbentuk dalam proses yang lama ya. Betul, iya. Nah, apa yang harus kira-kira diberikan? Iya, baik. Jadi jamaah sekalian, jamaah Allah Subhanahu wa taala, saat ini kalau kita berbicara tentang remaja ya hari ini kondisinya memang sangat mengkhawatirkan. Ya, kenapa? Karena anak remaja sekarang ini meneladaninya itu bukan meneladani yang positif. Ya, oleh karena itu kita sebagai orang tua adalah menjadi teladan di rumah. Bagaimana kita sebagai orang tua menjadi teladan di rumah? Caranya adalah bagaimana kita meneladani ya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala sisi kehidupan kita. Ya, kalau kita meneladani sesuatu yang baik dan kemudian kita berhadapan dengan remaja, berhadapan dengan anak-anak kita yang remaja jemaah sekalian, ya, karena terkadang teladan itu sesuatu yang ya terlihat, kan, dilihat hanya dicontoh, ya, jadi dilakukan dan ditiru gitu kan. Oleh karena itu jemaah sekalian, anak-anak kita, anak remaja hari ini jemaah sekalian, kehilangan teladan di mana? Mulai dari rumahnya. Ya, orang tuanya kadang tidak menjadi teladan gitu kan. Contoh jemaah sekalian, ke anak-anak ngaji. Bapaknya
ngaji itu kan. Ya. Sebenarnya baik menyuruh kebaikan kepada anaknya, tetapi tidak dimulai dari orang tuanya. Nah ini pentingnya ya orang tua meneladani. Mau sholat misalkan, diawali dari kita. Bahkan ada orang tua jemaah sekalian, anak kita ingin soleh, tapi anak kita waktu-waktu sholat tidak pernah diajak gitu kan. Padahal meneladani teladan itu adalah di samping kita memang menjaga, mengikuti apa yang dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adanya apa? Adanya ajakan. Itu teladan. Anak-anak diajak, ayo kita sholat. Ya namanya anak muda ya kalau ajak sholat itu susah, gitu kan. Ya. Kenapa? Ya, sekalian anak muda itu susah diajak sholat ke masjid karena sejak kecil tidak dibiasakan ke masjid. Masalahnya katanya ada masalahnya apa? Kalau anak-anak kecil dibawa ke masjid ribut. Ya namanya anak-anak gitu kan. Ya anak-anak itu dunianya main. Paling tidak apa? Diarahkan. Kebiasaan dari kecil itu menjadi kebiasaan saat dia besar. Tapi saat besar diajak untuk melakukan kebaikan ke masjid itu sangat berat. Kenapa? Karena tidak dibiasakan. Ketika anak-anak kecil dilarang ke masjid, saat dewasa anak-anak kita tidak pernah disuruh ke masjid. Nah ini jadi keliru. Nah, oleh karena itu jemaah sekalian, ya memberikan teladan itu memang tidak bisa sekali dua kali. Memang selama kita ada berikan teladan. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah merupakan teladan. Ya selama beliau ada, beliau adalah orang yang senantiasa mengingatkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, ini mudah-mudahan jemaah sekalian. Ya, saat kita tadi kehilangan teladan, maka kalau kita ingin menjadi teladan, ya bagi siapapun, maka mulai kita meneladani Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya salah satunya adalah dengan membaca apa yang dilakukan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam dan disampaikan para sahabat oleh para ulama, ya kepada kita. Karena misalnya kalau kita berkaitan dengan ibadah, sangat banyak bukunya. Kalau kita bicara fikih sangat banyak bukunya. Tapi kalau kita bicara tentang etika, tentang adab, ini sangat sedikit, sangat terbatas bukunya. Tetapi padahal ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jangan sampai akhlak kita kepada Allah baik, tapi akhlak kita kepada sesama di antara kita kurang baik. Wallahu a'lam. Cukup ya? Ya, baik jemaah sekalian. Kita cukupkan dulu di kesempatan pagi hari ini. Ya, semoga bermanfaat dan kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Akhiru dawana alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.